Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat dan selalu semangat. Bagaimana Bapak Ibu, apa kabar? Tentu selalu sehat dan bahagia karena kasih dan rahmat Tuhan. Bapak Ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Roh manusia mempunyai hubungan yang timbal balik dengan roh Allah. Allah yang adalah roh. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, hubungan roh manusia dengan roh Allah harmonis. Dan roh manusia menguasai jiwa dan tubuh manusia, sehingga manusia mempunyai hati nurani yang murni. Hati nurani adalah penghubung antara roh manusia dengan jiwa manusia. Hati nurani juga disebut suara roh manusia. Bagaimana ketika manusia jatuh dalam dosa? Apakah hati nuraninya masih murni atau lemah atau bahkan sudah rusak? Kita akan belajar tentang hati nurani ketika hubungan roh manusia dengan Allah terputus karena dosa-dosa manusia. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama diambil dari Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai 14. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu kekal selamanya. Kalau pada saat ini Engkau memperkenankan kami untuk bersujud bersimpuh di bawah kakimu Tuhan, mengucap syukur atas kasih dan rahmat-Mu. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Layakkan kami berdiam diri, menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Roh Kudus kiranya menguasai hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami mengerti kehendak-Mu melalui firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita simak bersama firman Tuhan dari Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai 14. Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai 14. Yang demikian firman Tuhan. Sebab jika dalam darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita yang mempunyai kerinduan untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan tentu yang lebih berbahagia kita yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Renungan ini diberi tema suara roh manusia yang dipulihkan. Jika hubungan roh manusia dengan roh Allah harmonis, maka hati nurani manusia murni dan menjadikan jiwa manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak manusia menjadi baik. Demikian juga tubuh manusia menjadi baik. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan roh manusia dengan roh Allah menjadi rusak dan manusia terpisah dengan Allah, sehingga hati nurani manusia menjadi rusak. Akibatnya jiwa manusia rusak dan tubuh kedagingan manusia menjadi jahat. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa
dikuasai oleh tubuh manusia, yaitu kedagingan dan hawa nafsu manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang nafsani. Roh dan jiwa manusia dikuasai oleh kedagingan dan hawa nafsu manusia. Jadi kalau kita merasa tidak perlu Tuhan, sudah tidak peduli akan teguran Tuhan, suka berbuat dosa, itu karena roh dan jiwa kita sudah dikuasai oleh kedagingan dan hawa nafsu manusia. Kita penuh dengan dosa, tangan kita cemar oleh darah, jari-jari kita cemar oleh kejahatan, mulut kita selalu mengucap dusta, dan lidah kita menyebut-nyebut kecurangan. Tuhan itu Maha Kasih dan sangat mengasihi dan peduli kepada kita, dan menunggu dengan sabar sampai manusia kembali mencari wajah Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan mendengarkannya, dan tidak kurang tajam untuk mendengar. Yesaya pasal 59 ayat 1. Hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus, melalui darah Kristus, manusia diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Melalui kematian Yesus di kayu salib, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Sudah tidak ada lagi pemisah antara roh manusia dengan Allah. Melalui darah Kristus, inilah hubungan roh manusia dengan Allah harmonis kembali, sehingga hati nurani menjadi murni kembali. Dengan demikian, jiwa manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan keinginan manusia menjadi baik kembali. Tubuh dan jiwa manusia dikuasai oleh roh manusia kembali, yang selalu berhubungan dengan Allah. Karena dikuasai oleh roh Allah, Roh Kudus, maka manusia dapat menjaga kekudusan. Tangannya sudah tidak cemar oleh darah, dan jari-jarinya tidak cemar oleh kejahatan. Demikian juga mulutnya tidak cemar karena dusta. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ibrani pasal 10 ayat 22. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan iman kita, dan Tuhan Yesus berkenan untuk menolong kita. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur atas firman Tuhan ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu Tuhan, Engkau sudah berfirman, dan melalui firman-Mu ini Engkau menguatkan iman kami. Melalui firman-Mu ini Engkau mengajar kepada kami Tuhan, agar kami senantiasa menjaga kekudusan kami, agar hati nurani kami murni, karena hubungan roh kami dengan Engkau selalu harmonis, selalu mempunyai hubungan yang intim dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, tolong Tuhan, agar kami senantiasa tidak jemu-jemu berdoa, dan senantiasa kami taat dan tekun untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, membaca firman-Mu, dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, supaya hati nurani kami selalu Engkau murnikan kembali. Dan apabila hati nurani kami murni, hubungan kami dengan roh kami dengan Engkau selalu harmonis, maka jiwa kami juga baik, perasaan kami, keinginan kami, dan juga pikiran kami senantiasa Engkau berkati, agar kami mempunyai perasaan dan pikiran yang seperti perasaan Kristus. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, apabila selama kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ini ada dosa yang terselip dalam hati kami. Tuhan, perkenankanlah kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit,
baik karena COVID maupun sakit penyakit yang lain. Kiranya Engkau sembuhkan melalui jamahan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan kasih sayang, agar sahabat-sahabat kami cepat sembuh, cepat pulih kembali kesehatannya. Dan kami juga mohon Tuhan, kiranya Engkau cukupkan semua kebutuhan biaya rumah sakit dan juga biaya untuk membeli obat semuanya Tuhan, karena kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau membuka tingkap-tingkap langit berkat-Mu tercurah untuk kebutuhan kami sehari-hari karena belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kami semua, kita semua, mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.